Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, nilai kesetiaan dan kejujuran saat ini menghadapi tantangan dari pengaruh dunia yang menawarkan gaya hidup hedonisme yang materialistik. Banyak orang terobsesi mengejar impian untuk mencapai cita-cita, memperoleh harta kekayaan sebagai jaminan hidup di masa depan. Bagi mereka, kesetiaan tergantung pada kepentingan pribadi. Apakah dengan kesetiaan mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau tidak? Kesetiaan sifatnya sementara dan kapan saja bisa berubah sesuai kebutuhan. Bila saat ini sudah tidak menguntungkan lagi, maka kesetiaan menjadi luntur. Nilai kesetiaan hanya sebatas seberapa banyak duit, kuasa, status, popularitas dapat meningkatkan harga dirinya dan menambah harta kekayaannya. Di bidang kerohanian juga ia bersikap sama seperti di dunia sekuler yang biasa dilakukannya. Tipe orang seperti ini tidak bisa dipercaya kesetiaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kembali Lukas pasal 16 ayat 11 ayat 12. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kesetiaan itu sangat penting. Yesus sangat setia kepada Bapa, sebab Ia menyelesaikan tugasnya di salib untuk menyelamatkan manusia. Demikian hendaknya kesetiaan kita juga kepada Allah tetap terjaga, sampai akhir kita menyelesaikan tugas perutusan. Kesetiaan itu diuji mulai dari hal-hal kecil sebelum Allah menugaskan kepada kita menangani hal-hal yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca juga Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terkadang orang tidak sabar mau cepat melakukan hal-hal yang besar, karena ambisi pribadi mencari popularitas atau ada tujuan mencari keuntungan bisnis. Bekerja di ladang Tuhan, mendapatkan upah 1 dinar setiap orang. Ukuran yang dinilai oleh Tuhan adalah kejujuran dan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Matius pasal 20 ayat 1-2. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Akan terlihat motivasi dan tujuan seseorang mau bekerja di ladang Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dan mengenal motivasi dan tujuan orang bekerja di ladang Tuhan sama dengan perutusan pelayanan. Orang yang tulus hati dan tidak ambisi biasanya Tuhan pakai dan percayakan hal-hal besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai umat Kristiani mengikuti yang disabdakan Yesus kepada kita untuk selalu berbuat jujur dan setia kepada perkara-perkara kecil. Namun kadang di dalam kehidupan nyatanya lain, dunia lebih jahat. Ada saja orang-orang yang memfitnah dan berusaha menyingkirkan atau mengasingkan kita di dalam pekerjaan atau dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Ada orang yang merasa terusik dengan kejujuran kita dan membahayakan kehidupan jahatnya. Kita umat pengikut Yesus sudah melaksanakan kejujuran dan kesetiaan dalam perkara-perkara kecil maupun besar. Namun tetaplah hati-hati karena jahatnya dunia akan terus mengusik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di hadapan Tuhan, kita harus bersih dari segala keinginan kedagingan yang membonceng berupa motivasi dan tujuan terselubung dan mengatasnamakan pelayanan rohani. Kebersihan hati kita dilihat Tuhan dan merupakan salah bentuk kesetiaan. Kita mau menuruti kehendak Tuhan karena mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka biarkanlah orang-orang yang selalu memfitnah dan mengasingkan kita yang telah berbuat setia kepada Tuhan. Maka lambat laun Tuhan akan menghukum dan membinasakannya. Karena kita bukan dari dunia ini, melainkan dari surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.